Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat swastiastu, namo buddhaya. Baiklah, pada malam hari ini saya dan beserta teman-teman saya dari kelompok 4 akan menyampaikan sebuah materi ataupun PowerPoint ya. Ini PowerPoint yang di lantai ini. PowerPoint dalam presentasi ini. Adapun judul materi yang akan saya bahas pada malam hari ini yaitu tentang sistem perhitungan biaya berdasarkan proses. Ini saya ambil dari mata kuliah akuntansi biaya, dan nama saya adalah Ebi Suputra, NIM 19190174, jurusan Perbankan Syariah, dosen pengampu M. Erwin MESE. Oke, kita langsung mulai saja ya. Kita mulai saja ya. Di sini ada beberapa poin yang saya bahas ya. Yang pertama, poin pertama adalah tentang karakteristik perhitungan biaya yang menurut proses. Yang kedua, poin kedua adalah tahap-tahap perhitungan biaya berdasarkan proses. Yang ketiga, metode perhitungan biaya berdasarkan proses. Yang keempat, implementasi dan meningkatkan perhitungan biaya berdasarkan proses. Kita masuk poin yang pertama, yaitu tentang karakteristik perhitungan biaya berproses yang tadi ya, yang ada poin 4 tadi. Proses yang memiliki produksi homogen melalui proses atau departemen yang hampir mirip menggunakan perhitungan biaya menurut proses. Di sini ada dua penjelasannya, pembagiannya ya. Yang pertama biaya konversi, yang kedua bahan baku langsung. Kita masuk yang pertama yaitu bahan konversi. Karena jumlah tenaga kerja langsung relatif kecil dalam banyak industri pemesanan pemrosesan seperti industri penyulingan minyak, aluminium, kertas, kimia, dan farmasi, biaya konversi pabrik dan tenaga kerja langsung terkadang dikombinasikan dan disebut juga biaya konversi dengan tujuan menghitung unit ekuivalen produksi. Kedua, B. Bahan baku langsung. Bahan baku langsung dapat ditambahkan pada titik-titik produksi yang berlainan atau secara tidak terus-menerus selama produksi jika bahan baku yang ditambahkan menggunakan proporsi yang sama digunakan untuk menghitung unit setara dengan bahan langsung adalah sama dengan proporsi biaya konversi. Poin kedua yaitu tentang tahap-tahap perhitungan biaya berdasarkan proses. Dokumen utama pada sistem perhitungan biaya berdasarkan proses secara umum adalah laporan biaya produksi. Laporan biaya produksi meringkas jumlah unit fisik dan unit ekuivalen dari suatu departemen, biaya yang dikeluarkan selama periode bersangkutan, serta biaya yang dibebankan ke unit yang selesai ditransfer maupun tersedia akhir barang dalam proses. Penyusunan laporan biaya produksi meliputi 5 tahap, yaitu yang pertama, menganalisis arus fisik dari unit produksi.
Yang kedua, menghitung unit ekuivalen untuk setiap biaya produksi. Yang ketiga, menentukan total biaya untuk setiap elemen biaya produksi. Yang keempat, perhitungan biaya per unit ekuivalen untuk setiap elemen biaya produksi. Yang terakhir, membedakan total biaya produksi ke unit. Pada umumnya, perusahaan membagi laporan biaya produksi 5 tahap ini, yang 5 ini ya menjadi 3 bagian. Yang pertama, informasi jumlah produksi. Yang kedua, menentukan biaya per unit. Yang terakhir atau ketiga, pembebanan biaya. Pembebanan biaya maksudnya ya. Poin yang ketiga yaitu tahap-tahap perhitungan biaya berdasarkan proses. 2 metode yang digunakan untuk menyiapkan laporan biata produksi. Departemen ketika perusahaan menggunakan proses penetapan biaya adalah metode rata-rata tertimbun dan metode masuk pertama, keluar pertama, English language-nya atau bahasa Inggrisnya freeze in, freeze out, FIFO. Yang pertama adalah metode rata-rata pertimbangan yang tadi yang ditetapkan biaya ada 2 tuh ya. Semua biaya dalam menghitung biaya satuan, termasuk biaya yang terjadi selama periode berjalan dan biaya yang dikeluarkan pada periode sebelumnya yang ditampilkan sebagai persediaan pada periode sebelum yang ditampilkan sebagai persediaan barang dalam proses awal periode berjalan. Dalam periode ini, metode biaya sebelumnya dan periode saat ini dirata-ratakan untuk menghasilkan nilai-nilai rata pertimbangan. Yang kedua tadi, yang terakhir, 2 metode masuk pertama, keluar pertama, freeze in, freeze out, FIFO. Termasuk dalam penghitung biaya unit hanya biaya yang dikeluarkan dan dipekerjakan yang dilakukan selama periode berjalan. FIFO menganggap persediaan awal sebagai batch terpisah dari barang-barang dimulai dan diselesaikan periode. Kita masuk poin yang keempat ataupun yang terakhir ya mungkin ini. Implementasi dan peningkatan perhitungan biaya berdasarkan proses. Proses sistem biaya yang sesuai terdapat satu atau beberapa produk yang sama, seperti dalam kebanyakan proses industri seperti kimia atau industri kertas. Tujuan dari sistem biaya adalah untuk memperhitungkan biaya produksi dalam biaya unit dalam proses dan produk jadi dalam pelaporan biaya produksi. Yang kedua tadi ya, sistem just in time dan biaya back pass. Perusahaan menggunakan metode just in time untuk meminimalkan persediaan yang meningkatkan kualitas dengan seksama mengkoordinasikan penerimaan bahan baku dan pengiriman produk dengan proses industri di pabrik. Tujuannya adalah untuk memiliki sedikit atau tidak ada persediaan bahan baku, barang dalam proses, atau barang jadi di pabrik. Oke, sekian dan terima kasih. Itulah materi atau presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih atas perhatian. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.